Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi yang indah yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sebelum kita menjalani hidup ini. Dan tanggung jawab yang dianugerahkan kepada kita, mari kita bersekutu. Menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita meminta kekuatan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Hidup yang baru Engkau anugerahkan kepada kami, Tuhan. Sebelum kami menjalani, mengangkat tanggung jawab kami, Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan ini, kami datang berseru kepadamu, menghampirimu, Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami, tanggung jawab kami. Dan di dalam persekutuan kami pada saat ini, firman-Mu akan kami dengarkan ya Tuhan, untuk menjadi pegangan kami dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 8. Ayat yang pertama saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhanku. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan kata pembuka dalam perikop ini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Semua yang mana? Tentu semua yang dialami oleh Abram dalam pergaulannya yang intens dengan Allah. Memisahkan diri dari kampung halamannya dan mengikat perjanjian dengan Allah tentang keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar dan tak terhitung banyaknya bagaikan bintang di langit dan pasir di laut. Fase kehidupan yang tidak mudah telah dijalani dengan taat. Salah satunya adalah dituntut untuk tetap percaya pada janji keturunan, sekalipun sudah menantikan puluhan tahun sampai Sarah mati haid. Akan tetapi janji itu dipenuhi Allah dengan hadirnya Ishak di masa lansia mereka. Fatalnya, Allah memintanya untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Artinya, ia harus membunuh anaknya sebagai cara yang hanya dilakukan untuk hewan korban. Apa maksud Allah dengan perintah ini? Jika kita berada dalam situasi ini, kita pasti membayangkan bagaimana dilema yang berkecamuk di dalam hati Abraham. Akan tetapi mau diapa? Ini perintah Allah. Disinilah Imam Abraham kembali diuji. Apakah ia masih menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Allah atau sudah beralih kepada Ishak? Apakah ia masih mengasihi Allah lebih daripada semua yang terbaik yang ia telah peroleh, seperti yang dilakukan sebelumnya? Abraham langsung bergegas untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus kita harus hidup dalam pengharapan perjanjian dengan Allah yang menyelamatkan. Hati yang terpaut kepada Allah membuat kita mampu melampaui semua ikatan yang dapat membuat kita berpaling dari Allah. Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, di mana waktu sejenak kami mendengarkan firman-Mu.
yang akan menjadi penuntun kami, pegangan kami dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, tanggung jawab pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Engkau memberkatinya sehingga memberikan hasil yang terbaik, dan Engkau memberikan hikmat, kekuatan, dan kesabaran kepada kami, bersama-sama dengan kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.